Halo, salam jumpa kembali. Salam sehat buat kita semua. Pada hari ini saya akan berbagi video tata cara atau panduan bagaimana para calon peserta didik baru yang akan mendaftarkan diri sebagai peserta didik pada jenjang SD sekolah dasar ataupun jenjang SMP sekolah menengah pertama di aplikasi PPDB online Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Namun video kali ini saya khususkan bagi para pendaftar atau para calon pendaftar yang khusus berada di luar Kota Kupang atau di kabupaten lainnya. Sekali lagi, video kali ini saya khususkan kepada bagi para calon pendaftar yang berada di luar Kota Kupang atau kabupaten lainnya yang mendaftar dari luar Kota Kupang. Baik, untuk pertama, para calon pendaftar harus bisa mengetahui laman resminya untuk bisa mengakses aplikasi PPDB ini. Berikut laman resminya adalah siapppdbkupangkota.id. Ini merupakan laman resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Mohon untuk diperhatikan sehingga tidak salah saat memasukkan laman ini untuk mengakses aplikasi PPDB online. Laman ini juga nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi video ini. Yang kedua, saya punya contoh salah satu data peserta yang dimana di sini ada NIK daripada orang tuanya atau NISN daripada si siswanya sendiri atau calon pendaftar sendiri. Berikut adalah namanya calon pendaftar. Kenapa saya di sini gunakan NIK? Dikarenakan peserta atau calon pendaftar ini berada dari luar Kota Kupang atau kabupaten lain, yang dimana data NISN atau NIK-nya yang berada dari luar kota tidak ada dalam sistem database PPDB ini, baik itu di jenjang SD maupun jenjang SMP. Sehingga saya masukkan NIK ini sebagai kunci utama untuk melakukan registrasi akun. Baik. Untuk mengakses laman ini, para calon pendaftar bisa mengaksesnya melalui web browser, baik di situ Google Chrome, Microsoft Edge ataupun Mozilla. Di sini saya akan mengaksesnya menggunakan Google Chrome. Pada kolom pencaharian, masukkan atau ketikkan laman resmi yang ada pada deskripsi video ini atau yang sudah saya tayangkan ini. siapppdbkupangkota.id. Seperti ini. Enter. Nah, maka berhasil kita masuk pada menu home aplikasi PPDB ini. Ini tampilan utama dari tampilan dashboard utama aplikasi ini. Untuk pengenalan terhadap beberapa menu yang ada, saya akan perkenal satu persatu. Menu pendaftaran. Di sini ada menu pendaftaran. Menu ini digunakan bagi para calon peserta didik, baik jenjang SD maupun jenjang SMP, melakukan pendaftaran akun di sini. Untuk langkah pertama, para peserta didik harus melakukan pendaftaran akun dulu. Caranya, klik menu pendaftaran. Nah, maka menu pendaftaran ini akan terbuka dan para calon peserta didik tinggal memilih mendaftar melalui jenjang SD atau mendaftar melalui jenjang SMP. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena video ini saya khususkan untuk para calon pendaftar yang
mendaftarkan dari luar kabupaten, luar kota Kupang atau kabupaten lainnya, maka di sini saya akan mencontohkan salah satu peserta didik yang ingin mendaftarkan masuk ke jenjang SMP dari daerah lain atau luar kota Kupang. Caranya, setelah mengklik menu pendaftaran ini, klik pendaftaran akun. Di sini ada pilihan asal daerah yang akan tampil. Pilihan yang dipilih adalah luar kota Kupang. Setelah berhasil, maka masukkan NIK daripada orang tua tersebut. Nama lengkap ini masukkan nama lengkap peserta didiknya, siswanya. Setelah itu pilih jenis kelamin dan asal sekolah. Di sini saya contohkan saja, asal sekolahnya adalah sekolah dasar. Setelah ini semua berhasil terisi, maka langkah selanjutnya adalah klik pendaftaran akun. Setelah klik pendaftaran akun, akan tampil menu notifikasi ini dan harap dibaca secara baik. Pengajuan akun berhasil. Silakan login menggunakan username NISN jika daftar menggunakan NISN, atau NIK jika daftar menggunakan NIK, dan password NISN jika daftar menggunakan NISN, atau NIK jika daftar menggunakan NIK. Maksudnya adalah apa? Tadi saya mendaftar menggunakan NIK sebagai user saya, maka hak akses saya untuk masuk pun juga menggunakan NIK. Kalau sudah dipahami seperti ini, tinggal klik OK. Maka langkah pertama selesai, yaitu pengajuan atau registrasi akun berhasil. Langkah kedua, apabila sudah melakukan pengajuan atau registrasi akun dan berhasil seperti notifikasi tadi, kita masuk pada menu pengguna. Masuk pada menu pengguna dengan cara mengklik menu pengguna, kita masuk menggunakan NIK yang tadi kita daftarkan itu. Gitu. Sebagai username NIK, passwordnya pun juga sama. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita login. Maka kita akan masuk ke dalam akun daripada calon pendaftar tersebut. Ini adalah tampilan akunnya. Di sini bagian pojok kiri saya ada terdapat menu home, jalur pendaftaran, dan keluar. Sedikit penjelasan, jalur pendaftaran ini ada 4, akan tetapi karena pendaftar tersebut berasal dari luar kota Kupang atau dia mendaftarkan diri dari luar kota Kupang, maka di sini hanya ditampilkan 3 jalur, yaitu jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua. Gitu. Ketiga jalur ini memiliki persyaratan khusus apabila para calon pendaftar ingin mendaftarkan diri sebagai peserta didik baru. Untuk persyaratannya bisa dilihat di laman PPDB di menu home, menu persyaratan. Nah, jadi pilihannya cuma 3 jalur ini. Ada persyaratan khususnya. Setelah dipahami jalur-jalur pendaftaran ini, tinggal kita lengkapi biodata kita atau biodata calon pendaftar. Sebelumnya harus dibaca dulu baik-baik. Pengisian data dibantu oleh orang tua wali untuk mencegah kesalahan penginputan data. Sebelum memilih jalur pendaftaran, silakan lengkapi data di bawah ini dengan benar. Apabila data yang diisi dan berkas yang diupload tidak sesuai, maka bersedia diproses secara hukum. Di sini kita diminta untuk mengupload atau calon pendaftar harus mengupload pas foto hitam putih
Saya contohkan seperti ini. Setelah itu saya isi tempat lahir. Di sini saya contohkan saja daerah saya Flores. Tanggal lahir di sini saya anggap saja tanggal lahirnya tanggal 24 bulan 5 tahun 2000. Asal sekolah sudah masuk sekolah dasar karena tadi sudah diisi sebelumnya. Agama tinggal dipilih. Setelah itu nomor telepon diisi. Ini harus diisi semua ya. Harus untuk dilengkapi semua data ini. Jalan atau alamat siswa yang berada di Kupang. Jalan Damai contohnya seperti itu. Jalan Damai. Provinsi Nusa Tenggara Timur, kabupaten kota diisi, kecamatan diisi. Di sini saya contohkan dengan Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Kelapa Lima. Setelah itu saya masukkan RT di Kupang. Sesuai keterangan ini, alamat siswa tinggal di Kupang, karena sekalipun dia mendaftar dari luar kota Kupang, toh akan bersekolah di Kupang, jadi data yang dimasukkan adalah data yang ada di kota Kupang untuk alamat tinggalnya. Di sini saya contoh RT 14 RW 5. Kalau sudah diisi semua ini dan dirasakan sesuai, maka tinggal klik simpan data. Di sini akan ada notifikasi lagi, pastikan data yang Anda isi sudah benar dan klik OK. Maka langkah kedua untuk kita mengisi data sudah berhasil. Yang berikut setelah ini, kita akan diarahkan untuk memilih jalur pendaftaran. Biodata Anda berhasil disimpan. Silakan lanjut pemilihan jalur pendaftaran terdapat pada menu bagian kiri. Ini di sini jalur pendaftarannya. Di sini saya punya jalur di 3 jalur pendaftaran. Saya mau masuk melalui jalur prestasi, di mana jalur prestasi ini memiliki persyaratan khusus, yakni si calon pendaftar ini harus memiliki sertifikat juara lomba tingkat kota Kupang atau tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional, yang harus diupload ke dalam sistem PPDB ini. Jadi saya contohkan masuk menggunakan jalur prestasi. Kalau jalur afirmasi, syarat khususnya si calon pendaftar harus memiliki kartu KIP atau KIS atau kartu PKH. Perpindahan orang tua pun memiliki persyaratan khusus, yaitu surat pindah rayon, domisili dan sebagainya. Di sini saya contohkan menggunakan jalur prestasi karena katakan saja bahwa si calon pendaftar ini memiliki prestasi tingkat kota, kabupaten atau nasional. Saya klik prestasi. Di sini saya diminta untuk mengupload akte kelahiran. Saya upload. Ini formatnya JPG atau PNG. Yang maksimal file adalah 2 MB. Kartu keluarga, saya diminta untuk mengupload kartu keluarga. Saya diminta untuk mengupload ijazah. Saya diminta untuk mengupload surat pindah rayon. Dan saya diminta untuk mengupload sertifikat penghargaan. Ini saya contohkan saja. Jadi semua kolom ini wajib diupload. Apabila sudah diupload semuanya, kita klik next. Maka si calon pendaftar boleh memilih sekolah yang diinginkan sesuai dengan keinginan calon pendaftar. Di sini saya menginginkan untuk mendaftar di SMP Negeri 2 Kupang, atau mungkin saya ingin mendaftar di SMP Negeri 8 Kupang. Maka saya klik lingkaran ini pada sekolah SMP Negeri 8 ini, dan saya klik centang pada kolom setuju dengan persyaratan yang ada, dan saya klik finish. Di
Di sini akan muncul keterangan atau pemberitahuan bahwa terima kasih pendaftaran Anda telah selesai. Data Anda akan dilakukan proses verifikasi oleh operator sekolah tujuan. Maksudnya bahwa data kita yang kita upload ini akan diverifikasi oleh operator tingkat sekolah tujuan yang kita daftar. Tadi daftarnya di SMP 8, maka akan diverifikasi oleh operator yang ada di SMP 8. Jadi silakan mengecek bukti pendaftaran. Kita klik OK dan kita cetak bukti pendaftaran kita dan simpan. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah ketiganya berhasil. Berikutnya, kita ke menu home, selalu cek di menu home untuk mengetahui bahwa berkas kita sudah diproses ataukah belum. Ini statusnya. Kalau nantinya sudah diproses oleh operator sekolah tujuan kita mendaftar, maka kita akan mencetak yang namanya bukti verifikasi kelulusan berkas. Kalau sudah diproses ini atau sudah disetujui, kita akan mencetak di menu home ini bukti verifikasi diterimanya berkas kita, sehingga yang kita bawa untuk pemberkasan itu adalah bukti pendaftaran dan juga bukti verifikasi pemberkasan kalau sudah diproses. Jadi saat pendaftaran itu selama 3 hari ke depan ini harus dicek secara berkala supaya para peserta didik mengetahui apakah sudah diproses atau belum, ataukah mungkin ada kekurangan berkas atau mungkin ada kekeliruan berkas. Nanti akan ada pemberitahuan pada aplikasi ini. Jadi ini wajib untuk dicek. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana cara mendaftarkan diri sebagai peserta didik baru dengan jalur prestasi dari luar Kota Kupang atau kabupaten lain. Harap dicermati secara baik sehingga para calon peserta didik nanti bisa melakukan pendaftaran secara baik dan benar. Selamat menyaksikan video ini. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.